Halo YouTubers, letak geografi suatu negara tentu berbeda-beda. Ada yang luas juga kecil. Tapi kebayang gak sih soal negara yang bisa dikelilingi dalam waktu sehari, sejam, bahkan semenit? Nah, kali ini kita akan membahas soal negara terkecil di dunia. 5. Maladewa atau biasa dikenal dengan Maldives adalah suatu negara dengan luas wilayah 300 km, dihuni dengan populasi kurang lebih 341.000. Negara Maldives adalah negara yang terletak di sebelah barat daya India atau 700 km dari Sri Lanka. Negara ini dikenal dengan keindahan pantainya. Tak hayal, jumlah wisatawan yang berkunjung lebih banyak dari jumlah penduduknya. Tercatat ada 700.000 wisatawan tiap tahun yang berkunjung. Tapi jikalau YouTubers berkunjung ke tempat ini, jangan cari ketinggian ya. Soalnya tinggi tanah di sini maksimal 2,3 meter dari permukaan laut. Hal ini membuat Maladewa menjadi negara dengan puncak ketinggian paling rendah di dunia. Jadi, tempat ini selain kecil, hanya 300 km, juga rendah. Jadi, YouTubers tertarik berkunjung ke sini. Nah, negara terkecil keempat versi kata 5 adalah Kepulauan Marshall. Kepulauan Marshall hampir sama dengan Maladewa, di mana sebagian besar wilayahnya adalah perairan. Kepulauan ini terletak di Samudra Pasifik antara Hawaii dan Australia. Luas daratannya hanya sekitar 180 km, sementara luas lautannya itu 1,9 juta kilometer. Lebih luas lautnya ketimbang daratannya. Kepulauan ini ditemukan oleh John Marshall dari Inggris pada tahun 1788. Hingga saat ini tercatat ada 56.000 jiwa yang bermukim di Kepulauan Marshall. Nah, sebagai kepulauan kecil yang hampir sama dengan Maladewa, potensi wilayahnya juga hampir sama dengan Maladewa, yaitu keindahan pantai. Keindahan pantai Kepulauan Marshall inilah yang membuat John Marshall pada waktu itu kepincut untuk singgah di kepulauan ini. Selain keindahan pantai, YouTubers juga nggak boleh mencari tempat ketinggian di negara ini, sebab daratan yang paling tinggi di negara ini hanya setinggi 7 kaki, hampir sama dengan Maladewa. Tetapi di Kepulauan Marshall, ketinggian daratan itu lebih tinggi, sekitar 7 kaki, dibandingkan Maladewa yang hanya berkisar 2,3 meter dari permukaan laut. Gimana YouTubers? Kebayangkan 180 km hanya bisa dikelilingi dalam sehari, apalagi jika dibandingkan dengan luas daratan yang ada di Indonesia. Negara terkecil ketiga versi kata 5 adalah San Marino. Jika sebelumnya kita menemui negara dengan daratan yang datar, maka di negara ini tidak ada satupun wilayah dalam negara tersebut yang memiliki daratan yang datar. San Marino berada di dalam negara Italia, berbatasan langsung dengan region Emilia-Romagna dan Marche. Negara yang luasnya hanya sekitar 61 km ini didirikan oleh seorang tukang batu yang pada waktu itu kabur dari penganiayaan agama yang dilakukan oleh Kaisar Romawi Diocletianus. Namanya Santo Marinos. Jika di dua negara sebelumnya kita hanya menemukan ketinggian maksimal 7 kaki, di negara ini titik tertinggi berada di Gunung Titano. Ketinggiannya mencapai 749 meter. Selain itu, negara yang merupakan enklave bagi negara Italia ini memiliki hukum tertua di dunia yang hingga saat ini masih digunakan. Konstitusi San Marino awalnya dibuat pada tahun 1600 Masehi
dan hingga kini masih diterapkan di negara tersebut. Nah, YouTubers, kebayang nggak dengan luas negara yang hanya 61 km? Di Indonesia, jarak 61 km bisa kita tempuh dalam waktu kurang dari 2 jam. Gimana YouTubers? Tertarik melihat negara ini? Negara terkecil yang kedua versi kata 5 adalah Vatikan. Negara ini adalah negara yang berbentuk eklesiastik atau monarki sakerdotal, di mana pimpinannya adalah uskup Roma atau paus. Negara ini awalnya tidak berpenghuni dan dianggap suci bahkan sebelum kedatangan Kristen pada tahun 326. Tempat ini dianggap sebagai makam Santo Petrus. Secara resmi negara ini terbentuk pada tahun 1929 atas perjanjian Lateran antara Tahta Suci dan negara Italia pada waktu itu. Total luas wilayahnya adalah 0,44 km dan hanya dihuni oleh 842 jiwa. Nah, negara kecil pertama versi kata 5 adalah Sealand. Sealand adalah sebuah negara yang berdiri di benteng Four Oaks milik Inggris. Benteng itu dibangun untuk membendung serangan Jerman pada Perang Dunia Kedua. Namun, tempat yang lebih mirip dari pertambangan minyak ini kemudian diambil alih oleh Roy Bates pada tahun 1962, tepatnya di tanggal 2 September. Roy Bates selalu mendeklarasikan benteng yang lebih mirip daripada tambang minyak ini sebagai sebuah negara yang disebut dengan Sealand. Negara Sealand memiliki luas 550 meter dengan hanya 20 jumlah populasi penduduknya yang memegang paspor Sealand. Dengan negara yang kecilnya seperti ini, YouTubers gimana? Betah nggak jadi warga negara di sini? Jika kamu suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya.